Assalamualaikum Sobat Football United. Ada beberapa informasi yang akan gue sampaikan di video kali ini menyangkut beberapa pemain ya. Gue mulai Fabrizio Romano nih memberikan update terkait dengan Angelo Stiller dan bagaimana Manchester United ini masih memonitor sang pemain ya. Manchester United selalu mengikuti Angelo Stiller. Angelo Stiller ini sangat diapresiasi secara internal di Manchester United dan menjadi seorang pemain yang dimonitor oleh Manchester United. Mereka mengikuti sang pemain dan secara dekat bahkan ya memonitor progresnya. Tapi lagi-lagi saat ini belum ada negosiasi dan juga pembicaraan ya. Walaupun Ruben Amorim menginginkan pemain tengah yang penting bagi Manchester United di tahun 2026, apakah di bulan Januari ataukah di musim panas. Angelo Stiller ini merupakan seorang pemain yang menarik ya bagi Manchester United, tapi kita saat ini belum bisa menyebutkan adanya negosiasi atau bahkan diskusi, tapi masih dalam tahap monitor atau memonitor sang pemain ya. Ini yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Pemain ini berusia 24 tahun, pemain Jerman ya, Angelo Stiller. Pindah dari Hoffenheim ke Stuttgart di tahun 2023 dengan angka 5,5 juta euro. Sebelum di Hoffenheim, dia memperkuat Bayern München ya. Dan di usia 24 tahun ini, dia menjadi pemain yang penting bagi VfB Stuttgart. Musim lalu dia memiliki penampilan 32 kali di Bundesliga, mencetak 1 gol dan memberikan 8 assist. Yang menarik ya, Angelo Stiller ini musim ini paling tidak di Stuttgart itu bermain dengan komposisi 3 center back juga. Nah, ini menarik dan dia menempati posisi lini tengah. Sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Dan Angelo Stiller sendiri juga dikaitkan dengan Manchester United bukan cuma sekali ini saja, sudah beberapa kali. Dan Manchester United butuh pemain tengah. Akankah Angelo Stiller ini menjadi target selanjutnya? Karena saat ini masih dalam tahap monitor. Artinya akankah Manchester United melakukan pergerakan ya, berdiskusi, bernegosiasi dengan pihak dari sang pemain dan juga dari Stuttgart. Ini menarik. Tadi disebutkan sang pemain, saat ini market value-nya ya ada di angka 43,4 juta euro. Dan karena dia pemain Jerman, Stuttgart, Hoffenheim dan sebelumnya di Bayern München, gue berpikir Vivel nih ya ada juga ini di belakang alasan mungkin kenapa Manchester United memonitor sang pemain, di mana ya Vivel punya kedekatan ya kan dengan Red Bull Group, agak salah sedikit. Jadi gue pikir ada alasan yang kuat nih. Ada Christopher Vivel di belakang berita ini. Apakah Manchester United akan akan bergerak begitu mendatangkan sang pemain? Kan bukan dia saja yang saat ini masuk ke radar Manchester United. Dia menurut gue ya, Angelo Stiller ini akan menjadi salah satu opsi saja. Karena kalau gue lihat dia sudah berusia 24 tahun. Ini kan batas yang tidak cukup dalam. Kalau dilihat ya Manchester United biasanya merekrut di angka atau di umur 25-26 tahun ya kan. Artinya memang Manchester United kalau mendatangkan Angelo Stiller ini memang diproyeksi untuk menjadi bagian tim utama Manchester United dan bukan tidak mungkin akan menjadi pemain utama. Kalau itu memang sangat memungkinkan. Tergantung pemain seperti apa menurut gue. Gue secara ringan amatiran masih berpendapat bahwa by the way, Angelo Stiller potensi yang luar biasa ya. Dia punya pengalaman bermain di sistem 3 back. Tapi sekali lagi ada satu komponen yang menurut gue kurang ya, yaitu bagaimana pengalaman tampil di Premier League. Ini ternyata krusial. Dan khusus pemain dari Bundesliga, dengan segala respect, dengan segala hormat, memang tidak semua pemain yang datang dari Bundesliga ini flop di Premier League. Tidak semuanya. Ada pemain juga bisa perform banyak juga, tapi tidak sedikit juga pemain yang flop. Dan kalau kita berbicara Manchester United khususnya,
dari Bundesliga juga memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu ya kan. Kalau kita tarik sebelumnya ya Shinji Kagawa misalnya yang tidak se-eksplosif ketika tampil di Borussia Dortmund, ketika pindah ke Manchester United pada saat itu bahkan masih bersama dengan Sir Alex Ferguson ya kan. Hendrik Mkhitaryan juga seperti itu. Jadon Sancho ya kan juga seperti itu, datang dari Bundesliga ke Old Trafford. Dan bahkan dua pemain lini belakang Manchester United, Nocer Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt, mereka pun juga butuh waktu ya kan untuk bisa beradaptasi dengan kompetisi ini, dengan klub Manchester United. Dan gua pikir ini bisa jadi atau kemungkinan sangat besar akan terjadi juga dengan Angelo Stiller, di mana dia butuh waktu adaptasi, dan berapa lama waktu adaptasi itu yang menjadi tanda tanya. Benjamin Sesko contoh lainnya juga kan yang dari Bundesliga ini datang ke Premier League ke Manchester United juga memiliki atau butuh waktu juga. Dan kalau Manchester United juga disebutkan ingin pemain yang langsung menjadi pemain penting di lini tengahnya, ya ini juga akan menjadi pertimbangan yang besar sih menurut gue. Sehingga menurut gue secara ringan amatiran, gue lebih condong pemain yang memang memiliki pengalaman di Premier League ya. Kita lihat akan seperti apa ini pergerakan Manchester United terkait dengan Angelo Stiller. Berita lainnya terkait dengan Marcus Rashford. Fabrizio Romano mengatakan bahwa ada situasi ataupun juga perkiraan secara internal di Barcelona kalau atau jika Marcus Rashford terus berlanjut dengan penampilan yang baik dan juga attitude yang sempurna, dia memiliki peluang besar untuk berlanjut di Barcelona lebih dari musim ini. Artinya dia bisa jadi akan dipermanenkan di Camp Nou. Harapan gue seperti itu. Mudah-mudahan ini yang bisa terjadi. Rashford luar biasa, fantastis. Marcus Rashford ya menurut gue menjadi perlahan tapi pasti ini ya menjadi bagian penting bagi Barcelona. Dia sangat sering ini ataupun bisa dikatakan mungkin reguler ya menjadi starter di Barcelona. Dan dia pun juga secara konsisten menunjukkan penampilan yang bagus, bahkan juga kontribusi. Terakhir menyumbangkan 2 gol ketika Barcelona, Barca ya, bukan Barca, Barcelona berarti, Barca yang benar. Barca menang menghadapi Olympiakos di Champions League. Dia mencetak 2 gol bahkan ya. Dan sebelumnya di La Liga menghadapi Girona, Barcelona, Rashford ini bermain 90 menit. Dan pertandingan-pertandingan sebelumnya pun juga seperti itu. Dia mendapatkan menit bermain yang besar. Ini artinya apa? Ya, sang pelatih percaya dengan Rashford. Rashford nyaman dengan situasi ini dan dia bisa perform. Mudah-mudahan ini bisa bergulir ya, menjadi transfer secara permanen. Kenapa? Ya, menurut gua 3 pihak yang akan mendapat keuntungan dari transfer permanen yang akan terjadi. Pertama, Manchester United akan mendapatkan dana masukan ya kan. Dan ini akan dihitung 100% sebagai keuntungan PSR karena Rashford dihitung sebagai pemain dari akademi Manchester United. Lalu Marcus Rashford sendiri ya, dia akan lebih, menurut gua akan dia lebih nyaman tampil di La Liga. Dia masih bisa tampil di level sepak bola tertinggi di kompetisi yang juga besar ya, yaitu adalah La Liga, kompetisi tertinggi Champions League tentu saja bersama dengan Barcelona. Peluang dia masuk ke tim nasional Inggris akan tetap terbuka menurut gue. Ada banyak faktor positif juga ya bagi sang pemain. Lalu bagi Barcelona sendiri mendapatkan amunisi yang mereka butuhkan karena Rashford sampai dengan sejauh ini memang perform ya di Barcelona. Jadi 3 pihak ini menurut gue akan mendapatkan keuntungan kalau Rashford bisa pindah secara permanen. Mudah-mudahan seperti itu. Kita lihat ini perjalanannya akan seperti apa. Menurut gue kalau penampilan Marcus Rashford seperti ini akan besar peluang dia untuk bisa tampil di Piala Dunia bersama dengan skuad Three Lions. Dan terakhir rumor ini menurut gue Manchester United saat ini merupakan kandidat yang paling depan untuk mendatangkan pemain Athletic Club Oyan Sanchez di musim panas tahun depan. Manchester United telah mengirim pemandu bakat ya ke San Mamés di beberapa kesempatan dan penawaran diperkirakan kurang lebih di angka 70 juta euro.
Ojan Sanchez sendiri berusia 25 tahun. Valuasi saat ini berada di angka 59,6 ya, 60 juta euro. Angka yang sangat mahal. Kontraknya sendiri masih sangat panjang nih sampai dengan 2032. Masih 7 tahun lagi di Athletic Bilbao. Dia memperkuat Athletic Bilbao semenjak tahun 2015 dari Osasuna. Dan ini menurut gue salah satu faktor kenapa gue ragukan berita ini. Dan kalaupun juga bener gitu ya, gue harapkan tidak terjadi lah ya. Karena gue ragu dengan pemain ini. Bukan karena dia pemain jelek, tidak, dia pemain bagus. Dia pemain bagus, tapi melihat profilnya 2015 dia memperkuat klub yang sama. Dan dia tidak memiliki pengalaman bermain di luar. Dan menurut gue ini yang akan mungkin mengganggu keadaannya. Karena Premier League, apalagi Manchester United, ini dunia yang berbeda. Butuh pemain yang menurut gue secara ringan amatiran memiliki pengalaman yang juga berbeda ya. Untuk bisa bermain bagus di Manchester United, terutama di periode saat ini. Dan gue menilai Ojan Sanchez tidak memiliki hal tersebut. Dari situ gue bisa bilang bahwa gue lebih ragu dari sisi non-teknis kepada pemain ini. Walaupun dari sisi teknis ya kita juga bisa perdebatkan gitu, apakah ini pemain bagus, apakah dia bisa cocok dengan 3 back dan lain-lain. Tapi gue merasa ini hanya rumor saja yang dikait-kaitkan ya. Dan juga harganya menurut gue 70 juta euro. Ini terlalu tinggi untuk pemain yang memiliki resiko yang tinggi juga di Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.